Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Azifa Zahrianis kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Sumatera Utara hari di edisi Selasa 2 Desember 2025. Sejumlah informasi menarik telah kami rangkum spesial untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Presiden RI tinjau banjir di Aceh. Kapolri kerahkan kekuatan bantu korban bencana. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid koordinasikan pemulihan akses telekomunikasi. Sementara itu pemirsa, jajaran Polri sesuai arahan Presiden menindaklanjuti dengan menurunkan bantuan untuk operasi kemanusiaan, sarana prasarana helikopter, pesawat hingga kapal untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Korps Bayangkara bergerak cepat dengan mengarahkan kekuatan membantu masyarakat terdampak bencana Sumatera menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana alam di Sumatera Utara. Sigit menegaskan Korps Bayangkara langsung merespon cepat pengerahan kekuatan yakni personel sarana prasarana helikopter, pesawat hingga kapal untuk membantu masyarakat yang terdampak musibah. Selain itu, sebagai bentuk komitmen menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Selain personil bantuan juga difokuskan untuk wilayah yang paling parah atau hingga terisolasi usai bencana alam. Sigit menambahkan kekuatan yang dikerahkan dari tingkat Mabes Polri hingga Polda Jajaran. Seluruh jajaran diinstruksikan untuk memaksimalkan bantuan dan penanganan bencana alam. Untuk memaksimalkan dukungan terhadap operasi ini terkait kebutuhan personil, kebutuhan dukungan, bantuan peralatan, sapras, logistik bisa dimaksimalkan untuk membantu. Kita memberikan apresiasi kepada anggota kita yang kemudian menjadi salah satu korban akibat membantu, dan tentunya institusi akan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada yang bersangkutan dan juga keluarganya. Dan harapan kita juga dari tim Mabes untuk segera turun memberikan bantuan dan hal-hal yang memang dibutuhkan. Pemirsa, untuk mempercepat proses pencarian korban, Polri menurunkan anjing pelacak untuk mencari korban longsor di Taput, Tapsel, dan Tapteng. Hingga hari ini pencarian korban longsor terus dilakukan oleh tim gabungan untuk mempercepat proses evakuasi dan pencarian korban, baik di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Pada siang ini Polri menurunkan unit K9 atau anjing pelacak ke lokasi bencana. Anjing pelacak digunakan untuk mendeteksi keberadaan korban yang diduga masih tertimbun material longsor berupa tanah, batu, dan juga kayu. Selain itu, untuk membantu proses pencarian dilakukan secara manual menggunakan alat berat terkendala medan yang curam serta cuaca yang masih tidak stabil. Dengan anjing pelacak ini diharapkan dapat mempercepat proses evakuasi korban yang hingga saat ini masih tertimbun tanah. Sampai dengan hari ini sudah 3 tahap pengiriman bantuan dari Mabes Polri dan Wakapolri, dan kesemuanya sudah diterima, bahkan 2 hari kemarin sudah didistribusi ke masyarakat terdampak. Di lokasi bencana longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara seperti di Desa Salabagan, Kecamatan Adian Koting, hingga saat ini proses pencarian korban yang diduga pasti tertimbun material longsor terus dilakukan oleh tim gabungan. Pemirsa, update terkini situasi pasca banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa daerah di Sumatera Utara, serta apa saja upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana. Guna mempercepat pendistribusian logistik ke daerah terdampak bencana, Polri mengoperasikan pesawat Fokker 27 MK50 dan CN295 selama 2 hari dalam jumlah besar tanpa sistem airdrop. Total suplai udara yang berhasil dikirim mencapai 11 ton lebih dengan rincian 9 ton pada hari pertama dan hari tambahan di hari kedua ton lebih
pada hari kedua. Di Sumatera Utara terdapat 2 wilayah yang menjadi perhatian serius pasca bencana banjir dan longsor karena menyebabkan sejumlah kawasan terisolasi, yakni Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Akses jalan nasional Tarutung menuju Tapteng dan Kota Sibolga hanya bisa dicapai melalui udara. Namun hari ini jalan lintas sepanjang 40 km yang menghubungkan Tarutung dan Sibolga telah berhasil ditembus oleh tim gabungan menggunakan alat berat, tetapi belum bisa dilalui oleh kendaraan umum. Presiden Prabowo juga menginstruksikan jajaran Polda Sumut agar mengoptimalkan penggunaan Starlink agar akses informasi dapat difungsikan, mengingat akses internet sampai saat ini masih mengalami kendala. Selain itu, untuk pemulihan jaringan listrik agar dapat membantu aktivitas warga, saat ini sejumlah instalasi juga menjadi perhatian pemerintah. Guna mengatasi kelangkaan BBM akibat akses menuju sejumlah wilayah terganggu, Presiden memastikan tangki pengangkutan BBM sudah dapat bersandar di Pelabuhan Sibolga hingga lebih cepat pendistribusiannya ke sejumlah wilayah terdampak bencana. Untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana, dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi yang kuat antar pemerintah daerah dan provinsi hingga pusat. Pemirsa, jalan lintas Sumatera di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan yang menghubungkan Medan, Sumut, dan Padang, Sumatera Barat masih terputus total karena terdapat 9 titik lokasi terparah di sepanjang Jalin Sum. 8 unit kendaraan alat berat dan sejumlah personil dari TNI dan Polri masih terus berupaya membuka akses jalan lintas Sumatera yang terputus di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan. Banjir dan tanah longsor yang terjadi memutus akses jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara serta memutus akses provinsi. Longsor ini juga memutus akses jalan antar kabupaten kota, yakni antara Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Tarutung, Tapanuli Utara, dan Kota Medan. Bahkan terdapat beberapa ruas jalan yang amblas hingga terputus. Kasat Lantas Polres Tapanuli Selatan Ibnu James Sihombing mengatakan masih ada 9 titik longsor dan jalan amblas yang berada di jalan lintas Sumatera di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan. Akibat kerusakan ini, pihak kepolisian Polres Tapanuli Selatan masih menutup akses jalan dengan waktu yang belum bisa ditentukan. Jadi ada kira-kira 9 bahkan lebih lagi titik yang 2 amblas dan longsor di Desa Pengkolan. Titik terparah saat ini ada di Pengkolan. Ya, di Pengkolan itu ada satu desa yang namanya kena longsor ya. Di situ terparah, lumayan terparah. Ya. Untuk kendaraan tidak ada yang terjebak. Tetapi saat ini kendaraan tidak kami izinkan melintas. Karena biarlah para aparat bekerja ya. Agar cepat selesai untuk menerobos. Ya, menerobos boleh sampai ke Tapanuli Utara. Hingga saat ini di lokasi longsor masih terus diguyur hujan deras sehingga pengerjaan terpaksa dihentikan untuk mengantisipasi adanya longsor susulan. Hal ini membuat material longsor masih sulit untuk dipindahkan. Pemirsa, satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak berusia 8 tahun ditemukan tak bernyawa dalam rumahnya di Pasar 4 Barat Marelan, Kota Medan kemarin sore. Diduga keluarga ini meninggal dunia karena menghirup asap genset saat listrik padam pada saat banjir yang melanda Kota Medan. Warga di kawasan Pasar 4 Barat, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, digegerkan dengan bau tidak sedap yang keluar dari rumah milik Sugandi. Setelah dilaporkan ke pihak berwajib, ditemukan pemilik rumah Sugandi bersama istri Juliana usia 38 tahun dan anak laki-lakinya Zaki 8 tahun meninggal dunia di dalam rumah dengan kondisi tubuh mulai mengeluarkan aroma tidak sedap. Kerabat korban yang tiba ke lokasi tak kuasa menahan nangis melihat keluarga pengusaha depot air tersebut sudah tidak bernyawa. Sang istri ditemukan tergeletak di tangga menuju lantai 2, sementara itu Sugandi dan anak laki-lakinya berada di dalam kamar. Diduga keluarga kecil ini meninggal dunia karena keracunan asap genset saat terjadi pemadaman listrik ketika banjir yang melanda Kota Medan. Di lorong ini ada berbau, dia dilaporkan ke Polsek. Sektor order di setempat, kemudian kita cek ternyata ada ditemukan 3 mayat, 1 seorang perempuan, 2 laki-laki, 1 masih umur 8 tahun. Kondisi mayat kurang lebih kematian 2 hari ya. Kita proses dulu dalam rumah sakit, kita cek dulu
hasil pemeriksaannya gimana, lanjutnya nanti kita laporkan. Ketiga korban sudah dievakuasi oleh tim Inafis Polres Pelabuhan Belawan dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk kebutuhan forensik. Pemirsa, pemerintah Kota Medan mencatat dalam bencana alam banjir besar yang melanda Kota Medan selama 3 hari, ada 7 orang meninggal dunia dan 85.591 jiwa terkena dampak. Hal itu disampaikan Wali Kota Medan, Riko Waas, saat berada di posko penanganan banjir Kota Medan pada Senin sore. Riko menyebut untuk korban meninggal dunia rata-rata merupakan lansia. Selain korban jiwa, Riko mengungkapkan banjir menyebabkan kerusakan fasilitas umum di Kota Medan, seperti jembatan rusak, puskesmas yang terendam air banjir, dan sekolah-sekolah yang juga turut terendam banjir. Riko memastikan kondisi banjir di Kota Medan di seluruh Kota Medan sudah berangsur surut. Dan berdasarkan data diperoleh bahwa dari 7 orang meninggal dunia dalam bencana banjir ini, 3 orang meninggal karena keracunan asap genset karena saat banjir itu sedang memadamkan listrik. Seorang lagi hanyut saat berenang di Sungai Deli saat terjadi banjir. Dampak pasti dari awal hingga akhir pasti kan ada penurunan. Tapi yang menurut catatan kami yang tertinggi menurut catatan kami ada sekitar 85.000 masyarakat yang terdampak. Ya, kalau untuk korban jiwa sampai saat ini yang kami data laporan sekitar 7 orang korban jiwa. Untuk kejadian ini kebanyakan lansia. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara mencatat jumlah korban bencana banjir dan longsor sejak pagi hari tadi sebanyak 290 orang meninggal dunia dan 154 orang hilang. Dalam laporan BPBD Sumatera Utara mencatat jumlah korban meninggal dunia paling banyak di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 86 orang dan 85 orang lainnya hilang. Sementara di urutan kedua terdapat di Tapanuli Selatan tercatat 79 orang meninggal dunia dan 38 orang hilang. Sementara itu banjir dan longsor terjadi di Sumatera Utara terjadi di 17 kabupaten kota di Sumatera Utara. Dilaporkan 614 orang terluka. Jumlah terdampak akibat banjir dan longsor di Sumatera Utara mencapai 1.669.996 orang. Sedangkan jumlah pengungsi mencapai 538.792 orang. Korban bencana longsor dan banjir bandar di Sibolga saat ini membutuhkan logistik pangan, khususnya susu untuk keperluan anak. Ratusan pengungsi longsor di kota Sibolga mengeluhkan tentang ketersediaan bahan pangan khususnya untuk keperluan anak dan balita. Hal itu disampaikan Elis Napande, salah satu korban longsor di kota Sibolga di posko pengungsian. Ia berharap prioritas logistik pangan dan susu balita agar secepatnya disalurkan. Selain logistik pangan, para pengungsi sangat membutuhkan pakaian bersih dan kering. Pantauan saat ini beberapa lokasi posko bencana, ratusan pengungsi masih berada di posko bencana dan berharap bantuan dari pemerintah daerah hingga nasional. Apa adanya. Aman Bu. Adalah pokoknya apa adanya lah. Bajunya nggak ada. Kondisi rumah memang nggak ada, udah habis semua. Yang tersisa nggak ada. Pakaian, makanan, susu anak. Pampers. Iya, baju sekolah anak. Sementara pemirsa, pemerintah kota Sibolga hingga kini terus menyalurkan bantuan pangan dari BNPB ke tiap-tiap lokasi pengungsian yang tersebar di beberapa titik di 4 kecamatan di kota Sibolga. Salah satu lokasi penyaluran bantuan yang dilakukan Pemkot Sibolga yakni di titik lokasi pengungsian yang berada di sekolah dan gedung rumah ibadah di kawasan Kelurahan Angin Nauli dan Huta Toga. Bantuan pangan dari BNPB pemerintah kota Sibolga terus bergerak cepat. Pembersihan material longsor sudah dilakukan guna memperlancar aliran air dan berdasarkan data pada tanggal 1 Desember jumlah korban jiwa akibat bencana longsor dan banjir di kota Sibolga tercatat sebanyak 47 orang meninggal dan hilang belum ditemukan mencapai 31 orang.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, di tengah situasi pasca banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, ajakan untuk memperkuat kepedulian dan membantu para korban kembali disampaikan sebagai pengingat pentingnya solidaritas bersama. Seruan ini ditujukan kepada siswa, anggota organisasi, serta masyarakat luas untuk bersama-sama mengambil peran dalam meringankan beban para korban. Dukungan yang diimbau mencakup penggalangan dana, edukasi kebutuhan pokok, hingga keterlibatan dalam aksi kemanusiaan yang dilakukan lembaga sosial dan relawan. Pimpinan menyampaikan bahwa kepedulian terhadap bencana adalah wujud nyata nilai solidaritas yang harus terus dijaga. Sikap ini dianggap penting untuk menumbuhkan karakter empati serta membantu mempercepat proses pemulihan di daerah terdampak. Selain itu, berbagai pihak didorong untuk menjaga kesinambungan bantuan, mengingat banjir bandang tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat setempat. Partisipasi kolektif dinilai dapat memberikan dampak signifikan bagi pemulihan kondisi korban. Dengan ajakan tersebut, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat bersinergi dalam gerakan kemanusiaan, sehingga bantuan dapat tersalurkan lebih cepat dan merata kepada korban banjir bandang di Sumatera. Empati dan gotong royong menjadi kunci untuk membantu mereka bangkit dari bencana. Sejumlah warga yang mengungsi akibat banjir di sejumlah titik di Kota Medan berangsur mulai meninggalkan tempat pengungsian. Selain pengungsi yang berkurang, jumlah posko pengungsian di Kota Medan pun terus berkurang dari 33 posko pengungsian yang menampung 4.000 lebih warga. Kini tersisa 31 posko pengungsian dengan jumlah pengungsi 3.500-an lebih warga. Berkurangnya jumlah pengungsi menyusul mulai surutnya beberapa titik banjir yang ada di Kota Medan sehingga warga mulai kembali ke rumah. Warga pun mulai membersihkan puing-puing dan lumpur sisa banjir yang ketinggiannya mencapai 1 meter lebih. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak mengatakan pihaknya menyiagakan sejumlah personel dan tim kesehatan agar dapat memberikan pertolongan secepatnya kepada warga yang tinggal di pengungsian. Ini puji Tuhan sudah berkurang, jadi ada sebanyak 3.594 dan poskonya pun 31. Artinya apa? Artinya sudah ada sekitar 644 warga yang sudah dapat kembali ke rumahnya masing-masing. Ada dua yang saya melihat progres hari ini. Yang pertama terkait dengan trauma healing dan yang kedua terkait dengan kesehatan warga. Di sini ada bersama Bu Kepling dari Dokes dan dari Ibu Kapolsek. Sama-sama tadi kita sudah keliling memastikan bahwa kemarin sampai dengan saat ini ada beberapa yang dilayani kesehatan, terutama terkait dengan anak usia muda. Polisi bersama TNI dan instansi terkait membantu warga dalam upaya membersihkan sisa-sisa banjir agar aktivitas warga kembali normal. Pemirsa, pasca bencana alam yang melanda Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, sejumlah SPBU di sejumlah wilayah, termasuk di Kabupaten Toba, terjadi gangguan pasokan BBM. Akibatnya, terjadi antrian panjang di SPBU. Tampak puluhan kendaraan roda 2 dan 4 memadati setiap SPBU di Kabupaten Toba sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Akibatnya terjadi antrian di sepanjang jalan depan SPBU yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kondisi ini sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir pasca bencana alam yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Pantauan di lapangan, banyak anak sekolah yang masih menunggu angkutan akibat kemacetan yang disebabkan puluhan pengendara roda 2 maupun roda 4 mengisi bahan bakar. Khawatir persediaan BBM semakin menipis. Kondisi ini memicu antrian hampir di semua titik SPBU. Sejumlah warga mengakui terpaksa mengantri berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Personel Polres Toba segera kerahkan ke lokasi untuk melakukan pengaturan lalu lintas, serta kehadiran polisi lalu lintas langsung memberikan dampak signifikan. Kabak Ops Polres Toba Kompol David Sinaga mengatakan Kapolres Toba memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan pengamanan dan pengaturan sehingga tidak menimbulkan kemacetan di setiap lokasi SPBU yang ada di Kota Balige. Ini terjadi sejak kemarin terjadi bencana alam yang di Tapteng ataupun Tapanuli Raya. Kemungkinan karena pendistribusian logistik ataupun BBM yang dari Sibolga terjadi kendala sehingga terjadi antrian ataupun mungkin di sini kekurangan daripada BBM sehingga mengakibatkan BBM
hadir ataupun tengah malam. Pada saat tengah malam paginya baru buka sehingga terjadi antrian panjang. Pemirsa, kelangkaan BBM saat ini terjadi di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara akibat belum masuknya stok BBM dari depot Pertamina Sibolga. Akibatnya, harga eceran seluruh jenis BBM di pasaran dijual lebih dari 200% dari harga normal. Terjadinya bencana banjir bandang serta tanah longsor di daerah Sibolga serta daerah lainnya di Sumatera Utara membuat transportasi darat menjadi lumpuh total. Putusnya transportasi ini berakibat terhentinya pasokan BBM dari depot Pertamina Sibolga yang berakibat kelangkaan BBM di Kabupaten Padang Lawas. Kosongnya stok BBM di SPBU membuat masyarakat terpaksa beralih ke penjual eceran agar tetap beraktivitas. Menurut Yeni, dirinya sudah 4 hari tidak jalan karena kan tidaknya BBM. Harga solar eceran saat ini dibeli mulai dari Rp12.000 hingga Rp15.000 dan itu pun sulit diperoleh. Habis minyak, Pak. Kehabisan minyak, nggak ada minyak lagi. Mencari ketengan pun susah, Pak. Harga ketengan sekarang udah Rp12.000, Pak. Itu pun langka nyarinya. Solar, Pak. Udah 4 hari, Pak. Minyak ini udah nggak ada lagi sini. Minyak langka udah 4 hari. Ini udah nggak ada minyak. Sementara itu Yoto, salah satu warga mengaku terpaksa membeli Pertalite dengan harga Rp20.000 per liter agar tetap bisa beraktivitas karena saat ini sangat sulit untuk bisa mendapatkan BBM. Berapa sekarang harga eceran minyak di sini, Bang? 50, Bang. Minyak di sini kayak mana sekarang nih, Bang? Langka, Bang. Agak susah, Bang. Jadi, Abang kayak mana? Terpaksa beli, Bang, ya? Ya, kemana lagi, Bang? Daripada kosong, nggak bisa jalan pulang ya, Bang. Pemirsa, di sejumlah SPBU di Kota Tebing Tinggi mengalami kelangkaan BBM seperti yang terlihat di SPBU 14206160 serta SPBU 1420611124 Kampung Keling dan Padang Hilir. Warga sudah menunggu antrian yang hendak melakukan pengisian BBM jenis Pertalite. Dari pantauan TVRI di 2 lokasi SPBU yang ada di Kota Tebing Tinggi, terlihat warga sudah menunggu pukul 7 pagi hingga 10. Belum juga ada tanda-tanda kedatangan mobil pengantar BBM dari Belawan dan Medan. Seperti disampaikan David Toman Huta Barat yang telah menunggu dari pagi untuk ikut antrian pengisian BBM. Namun informasi dari pihak pengawas SPBU belum bisa memastikan kedatangan BBM. Kegelisahan warga ini juga sudah dirasakan sejak minggu terakhir dan berharap kepada pemerintah agar menormalkan pendistribusian BBM untuk ikatan warga. Supervisor SPBU 1420611124 Kampung Geling memastikan SPBU, maksud kami pasokan BBM akan didistribusikan ke SPBU sebanyak 8 ton secara bertahap sebanyak 2 kali. Terganggunya pasokan BBM disebabkan bencana banjir beberapa hari yang terjadi di Belawan dan Aceh sehingga pasokan ke SPBU terkendala waktu pengantaran. Sementara antrian pengendara sudah berlangsung dari pagi dan proses pendistribusian belum masuk, akibatnya antrian pengisian menjadi membludak. Tadi sekitar jam 7 saya di sini, sekitar 3 jam lah. Tadi kita tanya, tidak ada kepastian kapan datangnya. Nggak tahu, kita juga menunggu ini. Jadi harapannya apa ini? Harapan kita ya kembali normal seperti biasa, supaya masyarakat juga bisa beraktivitas dengan lancar. Hambatan ini minyak makanya bisa seperti ini karena ada keterlambatan pengiriman BBM di Belawan. Karena terjadinya ada bencana banjir dan ada juga beberapa mobil Pertamina yang terperosok di Aceh karena banjir juga gitu. Kalau untuk yang kayak gini baru 2 hari, Pak. Pemirsa, kelangkaan bahan bakar minyak yang terjadi di wilayah Kabupaten Batubara telah menimbulkan kepanikan di masyarakat. Warga terpaksa mengantri berjam-jam di stasiun pengisian bahan bakar umum. Seperti yang terjadi di SPBU Sipari-Pari, Kecamatan Air Putih, Batubara, ribuan warga mengantri sejak sore hingga malam hari. Pemandangan seperti ini sudah berlangsung selama sepekan terakhir. Personel polisi pun diturunkan ke lokasi untuk mengamankan antrian sekaligus mengatur lalu lintas yang tersendat karena panjangnya antrian kendaraan yang didominasi sepeda motor. Menurut warga, mereka rela mengantri berjam-jam sebanyak SPBU yang tutup karena kehabisan stok BBM.
BBM sendiri diduga karena adanya kendala distribusi akibat cuaca ekstrim. Kondisi ini telah mengganggu distribusi logistik jika berlangsung lama dapat memicu kenaikan harga barang. Mengetahui bagaimana situasi arus lintas, maksud kami arus lalu lintas di sejumlah persimpangan di Kota Medan, kita akan mendengarkan laporan dari petugas Sisirum Dinas Perhubungan Kota Medan. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Azifa dari TVRI Sumatera Utara. Selamat sore, saya Estu dari Sisirum ITS Dinas Perhubungan Kota Medan akan melaporkan berita terkait kondisi arus lalu lintas yang sering menjadi masalah utama bagi para pengguna jalan di kota besar di Indonesia. Tidak terkecuali di Kota Medan saat ini. Untuk melihat langsung kondisi terkini, saya akan melaporkan situasi arus lalu lintas yang terjadi di beberapa titik persimpangan Kota Medan yang terpantau oleh CCTV kami. Pertama kita menuju ke simpang Jalan AR Hakim Denai, terpantau situasi arus lalu lintas yang datang dari arah AR Hakim mengalami kepadatan volume kendaraan yang mengakibatkan melambatnya kecepatan kendaraan yang melintas di simpang tersebut. Selanjutnya kita pindah ke simpang Garuk Patimpus Adam Malik, terpantau kondisi arus lalu lintas yang datang dari arah Gatsu mengalami kepadatan kendaraan yang disebabkan antrian kendaraan ke SPBU Adam Malik. Personil Dinas Perhubungan tetap melakukan pengaturan arus lalu lintas guna untuk mengurai kemacetan dan antrian kendaraan yang semakin panjang. Kemudian kita melaporkan situasi arus lalu lintas simpang Yosudarso Tempuran 1, terpantau kondisi arus lalu lintas yang datang dari arah Yosudarso ramai lancar. Selanjutnya kami berpindah ke simpang Jalan Setiabudi Dr. Mansur. Terpantau arus lalu lintas yang menuju ke arah Komplek Tasbih terpantau mengalami kemacetan yang disebabkan antrian panjang kendaraan yang menuju ke SPBU. Personil Dinas Perhubungan tepat melakukan pengaturan arus lalu lintas guna untuk mengurai kemacetan dan dihimbau bagi pengendara yang akan ke SPBU akan antri secara teratur dan tertib. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan, tetap patuhi rambu-rambu dan marka jalan yang ada, serta lengkapi surat-surat kendaraan Anda. Demikian kami laporkan situasi arus lalu lintas sore ini langsung dari Sisirum ITS Kota Medan. Demikian saya kembalikan ke studio TVRI Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau, Medan. Baik, Estu, terima kasih atas laporan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, pasca bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, bahan bakar minyak di Mandailing Natal langka. Ratusan warga yang tidak kebagian BBM di SPBU menyerbu pedagang eceran di Jalan Lintas Timur Panyabungan. Ratusan warga berlarian mendatangi warung di Jalan Lintas Timur Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk mendapatkan satu botol plastik terisi bahan bakar minyak yang diecer salah seorang pedagang. Mereka yang mendatangi pedagang eceran ini karena tidak kebagian BBM sejak malam kemarin di SPBU Desa Sarak Matua. Harga BBM yang dijual pedagang eceran ini sebesar Rp20.000 per botol. Meski harga mahal dan ukuran kurang dari 1 liter, juga ludes terjual hanya dalam waktu setengah jam. Kelangkaan minyak di wilayah Kabupaten Mandailing Natal disebabkan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera Utara menyebabkan kebutuhan pokok masyarakat juga ikut langka, salah satunya bahan bakar minyak. Dari pom bensin, lihat ada keramaian, ini ada apa ini gitu. Kira ada kemalangan atau ada acara kan gitu ya. Ternyata lihat ada orang-orang yang megang plastik isinya yang BBM. Pas ditanya, ternyata katanya ada ketengan. Ya udah kami juga ngantri. Oke, aku juga mau ngantri lagi, sepertinya udah buka lagi, apa juga mau ngantri dulu ya. Ya? Harus, udah hari keempat ini, nggak jalan motorku. Oke. Di sepanjang Jalan Lintas Timur dan Jalan Lintas Sumatera di Kota Panyabungan, terlihat banyak masyarakat yang mendorong dan menarik kendaraan mereka yang kehabisan minyak saat mengantar anak sekolah. Masyarakat masih bertahan menunggu BBM di SPBU agar mendapatkan antrian lebih awal. Di informasi lainnya pemirsa, pasca bencana banjir dan longsor, Dinas Pendidikan Kota Sibolga meliburkan seluruh aktivitas proses belajar mengajar sehingga tanggal 10 Desember mendatang.
Hal ini disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga, Liman H. Monangan Sinaga, usai meninjau sejumlah gedung di sekolah yang terdampak bencana banjir dan longsor. Pemberlakuan pemberhentian sementara proses belajar mengajar di sekolah tersebut sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Sibolga tentang tanggap darurat bencana pasca bencana. Meski diliburkan, Dinas Pendidikan Kota Sibolga tetap dihimbau pihak sekolah agar para siswa tetap belajar di rumah. Akibat bencana longsor yang melanda Kota Sibolga, sejumlah gedung sekolah terkena dampaknya dan yang paling parah dialami SMPN 7, 6 lokal ambruk diterjang longsor. Kita juga sudah mengimbau kepada beberapa guru dan kepala sekolah agar menyampaikan kepada siswa-siswi kita tetap belajar di rumah dengan sistem mandiri. Untuk gedung sekolah kita ada beberapa yang terdampak akibat bencana ini, tapi yang lebih fatal itu berada di SMP 8, ada sekitar 6 lokal itu longsor. Pemirsa, upaya kesiapsiagaan Pemko Medan dalam menghadapi bencana banjirop yang diperkirakan terjadi pada 1 hingga 9 Desember. Pemerintah Kota Medan mendapatkan bantuan 2 perahu karet dari PSP Foundation. Bantuan ini diterima langsung oleh Wali Kota Medan, Riko Waas, di posko penanganan banjir Kota Medan kemarin sore. Sekretaris PSP Foundation Nurdiansyah memimpin penyerahan bantuan tersebut. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi peringatan BMKG yang mengatakan kawasan Medan Utara akan menghadapi banjirop pada tanggal 1 hingga 9 Desember. Perahu karet tersebut akan menjadi alat bantu krusial untuk mempercepat proses evakuasi warga dan mobilitas tim penyelamat, terutama saat banjirop melanda wilayah berisiko tinggi. Wali Kota Medan, Riko Waas, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kepedulian PSP Foundation dan partisipasi berbagai pihak dalam upaya penanganan banjir dan menekankan bahwa mitigasi bencana memerlukan gotong royong dari seluruh elemen masyarakat dan lembaga, tidak hanya pemerintah saja. Pemko Medan telah mengambil langkah antisipasi dengan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh OPD, camat dan unsur wilayah, terutama Kecamatan Medan Utara yang diidentifikasi sebagai kawasan paling rentan terdampak banjirop. Jadi kemarin malam kami sudah memanggil seluruh rekan-rekan OPD dan dari tiap wilayah di kecamatan, itu terutama kami panggil rekan-rekan camat Medan bagian utara untuk menyiapkan tempat-tempat evakuasi dan juga dapur-dapur umum harus disiapkan dan tim yang disiapkan, terus logistik dan juga logistik. Nah, logistiknya kita deploy dulu, kita berikan dulu agar nantinya bila terjadi pasang rob tersebut, tidaknya ini bisa menjadi bagian konsumsi masyarakat, bagian logistik masyarakat yang harus mengevakuasi. Pemirsa, guna memberikan pelayanan kepada masyarakat pasca banjir dan longsor di sejumlah wilayah Provinsi Sumatera Utara, Polsek Besitang menyalurkan air bersih bagi warga terdampak. Dengan mengarahkan truk tangki berisi air bersih, sejumlah personil Polsek Besitang berkeliling kampung menawarkan kepada warga untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya penyaluran air bersih, personil Polri juga membantu warga membersihkan material lumpur yang masuk dalam rumah warga. Kanit Reskrim Polsek Besitang Ibda Arif Irfansyah mengatakan aksi peduli oleh Polri merupakan instruksi Kapolri melalui Kapolda Sumut untuk turun ke masyarakat memberikan pelayanan pemulihan pasca bencana alam di Sumatera Utara. Penyaluran air bersih di Kecamatan Besitang menjadi kebutuhan prioritas bagi masyarakat sehingga diharapkan meringankan kehidupan keluarga mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Ibda Irfan, Kanit Res Polsek Besitang. Saat ini melakukan pendistribusian air bersih di desa Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang, yang kita distribusikan kepada warga untuk penyaluran air bersih. Demikian Komandan, untuk saat ini akan ada 2 titik yang akan kita distribusikan, termasuk Pak Kapolsek juga akan mendistribusikan di daerah Bukit Kubu, Kecamatan Besitang. Demikian Komandan, untuk perkembangan kita 87 kembali. Selamat siang Komandan. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid memimpin rapat koordinasi penanganan akses telekomunikasi akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Balai Monitoring Medan.
Rapat diikuti jajaran Kementerian Komdiji, operator telekomunikasi, Pos Indonesia, serta berbagai media. Dalam rapat ini, Kementerian Komdiji menegaskan fokus utama untuk mempercepat pemulihan akses telekomunikasi di seluruh wilayah terdampak, sehingga masyarakat dapat kembali menghubungi keluarga, menerima informasi resmi, dan mengakses layanan darurat. Data per 25 November mencatat total kerusakan mencapai 1.310 BTS di 3 provinsi tersebut. Hingga saat ini, sekitar 90% jaringan di wilayah terdampak telah berhasil dipulihkan. Selain perbaikan BTS, pemulihan juga diperkuat melalui penyediaan koneksi berbasis satelit. Bakti Komdiji telah mengoperasikan 10 titik bantuan, sementara Starlink menambah 149 titik layanan yang disebar di 3 provinsi dengan penentuan lokasi dilakukan bersama pemerintah daerah. Upaya percepatan disampaikan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari kementerian, operator seluler hingga aparat pertahanan yang terlibat dalam pembukaan akses dan distribusi peralatan. Operator seluler juga diminta memberikan keringanan bagi masyarakat selama masa pemulihan berlangsung. Sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo bahwa seluruh kekuatan harus disatukan, berkolaborasi untuk percepatan pemulihan. Fokus kami pada rapat hari ini di Balai Monitoring Medan adalah percepatan pemulihan akses telekomunikasi di seluruh wilayah terdampak agar masyarakat dapat kembali melakukan komunikasi baik dengan sanak keluarga, saudara-saudara, dan juga mendapatkan informasi secara cepat. Komdigi juga menyiapkan beberapa media center yang akan bekerja sama juga dengan operator. Jadi media center dan pusat informasi bekerja sama dengan operator dan pemerintah di daerah. Saat ini untuk di Sumatera Utara sudah ada di Gedung Kuarda, kemudian juga di Tapteng sedang dalam proses, di Aceh sudah berjalan di Aula Kantor Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, kemudian di Sumatera Barat, Media Center ditempatkan di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat. Rapat ini menjadi momentum untuk memastikan seluruh langkah penanganan berjalan seragam dan terkoordinasi, termasuk mempercepat pemulihan layanan dasar komunikasi yang sangat dibutuhkan warga di lapangan. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital membangun posko trauma healing bagi warga dan anak-anak yang terdampak banjir dan tanah longsor di Desa Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Posko ini berlokasi di Masjid Al-Hafiz yang menjadi salah satu tempat pemulihan bagi masyarakat setelah bencana. Dalam kunjungan ke lokasi, Kemenkomdiji Mutia Hafid menegaskan bahwa kementerian selalu menyiapkan posko trauma healing di setiap wilayah terdampak bencana untuk menyediakan ruang yang aman dan nyaman bagi warga. Fasilitas ini diharapkan membantu memulihkan kondisi psikologis, terutama bagi anak-anak, sekaligus menjadi tempat beraktivitas selama proses perbaikan infrastruktur, jalan, dan bangunan yang masih berlangsung. Selain mendirikan posko, Kementerian Komdiji menyalurkan makanan ringan, air bersih, popok, dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan warga. Kementerian Komdiji menargetkan seluruh posko trauma healing dapat berfungsi maksimal sebagai pusat pemulihan warga, terutama anak-anak, hingga kondisi di wilayah terdampak benar-benar pulih. Tidak hanya di posko Hamparan Perak, Komdiji juga mendirikan sejumlah posko pusat informasi dan media center di Gedung Keluarga Gerakan Pramuka Sumut dan Gelanggang Olahraga Pandan, Tapadoli Tengah. Sementara itu, pemirsa, Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kawasan Danau Toba untuk membahas penguatan akses pembiayaan, perlindungan hukum, serta peningkatan produk ekonomi kreatif khususnya tenun ulos. Upacara dilaksanakan dengan inspektur upacara. Kunjungan ini dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI, yakni Wakil Ketua Komisi 7 Insinyur Lamhot Sinaga, bersama anggota Bene Raja Manalu, Maria Lestari, Ilham Permana, Andika Satya Wasito, Bambang Haryo Soekartono, dan Kaisar Abu Hanifah. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Yuke Sri Rahayu, Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Kementerian Ekonomi Kreatif, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan Dewan Kerajinan Nasional daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Toba, dan Samosir.
Wakil Ketua Komisi 7 Lamhot Sinaga menekankan bahwa Tenun Ulos bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi kreatif lokal. Bahwa ya harus ada misalnya untuk para pegawai dianjurkan supaya dalam satu hari, dalam seminggu itu menggunakan pakaian atau baju berbahan tenun ulos. Kedua, aspek regenerasi. Jadi menjadikan misalnya di sekolah-sekolah kurikulum untuk tenun ulos itu dijadikan sebagai kurikulum supaya nanti regenerasi. Jangan sampai ini punah gitu. Karena ini kan bagian daripada peradaban ya, kultur ya, peradaban. Jadi alangkah sayang sekali kalau sampai punah gitu. Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Tapanuli Utara, Nyonya Elisa Didi Lumbantoruan Puru Malau, mengatakan bahwa pemerintah daerah akan memperkuat inovasi kreatif dan digitalisasi pemasaran produk tenun ulos. Jadi di kantor Dekranasda kita udah mulai membuka satu tempat yang memang khusus online. Jadi siapapun penenun yang bergabung di bawah naungan Dekranasda itu bisa secara cuma-cuma memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh Dekranasda, dan memang puji Tuhan dampaknya sangat lumayan luar biasa ya, peningkatannya luar biasa. Jadi masyarakatnya juga dari penenun, pengrajin semua juga sudah kita ajarkan bagaimana mereka menggunakan media sosial. Kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI bersama Kementerian dan pemerintah daerah menekankan pentingnya penguatan daya saing industri kreatif berbasis budaya melalui inovasi desain, perlindungan hak kekayaan intelektual, akses pembiayaan yang lebih inklusif. Pemirsa, berikut akan kita saksikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu 3 Desember 2025. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, perakirawan di BMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Rabu, 3 Desember 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara, di mana hujan ringan terjadi di Simalungun, Asahan, Batubara, dan Tanjung Balai. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang terjadi di Padang Lawas Utara, Simalungun, Deli Serdang, Binjai, Labuhan Batu Utara, Langkat, Padang Lawas, Medan, dan Toba. Untuk dini hari masih diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat, di mana hujan lebat terjadi di Padang Lawas Utara, Langkat, dan Mandailing Natal. Untuk suhu udara diperkirakan 15 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 97%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 7 km per jam. Untuk titik panas terpantau pada tanggal 1 Desember 2025 terdapat 1 titik panas di wilayah Deli Serdang. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan ringan hingga lebat di wilayah lereng timur, pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup dalam perjumpaan kita sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ziva Zahrinis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.